Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua. Kami pun mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Baiklah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan pertama datang dari Ibu Yuni asal Klaten yang menanyakan, apabila seorang karyawan memiliki saham di tempat ia bekerja, apakah ia boleh menerima gaji bulanan sebagai karyawan? Terus apakah boleh ia tetap menerima pembagian dividen tahunan? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Terkait pertanyaan barusan, seseorang punya dua status sebagai karyawan, kerja, kan? Tentu dengan imbalan gaji bulanan, begitu perjanjiannya. Jadi harus ada perjanjian akad, diteken, ya kan? Tentu saja itu mengikat, ya kan? Bulanan. Bisa saja sebagai karyawan, untuk sebagian karyawan atau seluruh karyawan atau di luar karyawan, perusahaan itu membuka peluang untuk membeli saham. Ya, jadi mungkin go public, ya silahkan, bisa saja. Jadi sebagian karyawan boleh membeli saham itu. Sebagai imbalannya, bila orang membeli saham, memiliki saham, artinya memiliki porsi kepemilikan, hissah milkiyah. Kalau memiliki porsi kepemilikan, maka keuntungan itu dibagi, ya, sesuai dengan siapa yang mendukungnya dengan modal secara saham proporsional, ya kan. Nah, itu harus begitu peraturan secara perusahaan, begitu, ya kan. Jadi proporsional, ya, berapapun, ya kan. Jadi itu memang aturan secara keuangannya demikian. Aturan syariahnya juga begitu, keadilan, kan. Syariah itu menegakkan keadilan. Sebagai karyawan yang bekerja, tentu bila kerjanya ditunaikan sebagaimana mestinya, dia berhak untuk mendapatkan gaji. Ya, itu. Dan kalau peraturan di perusahaan itu memberi ruang, memberi peluang untuk memiliki saham bagi masyarakat, termasuk bagi karyawan tersebut, dan ada di antara karyawan yang membeli saham, maka sebagai pemilik saham itu berapa persen itu punya hak porsi, ya, kepemilikan. Dengan demikian dia berhak mendapatkan porsi keuntungan secara proporsional. Memang demikian. Jadi tidak ada alasan, ente kan dapat gaji bulanan, jadi tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Karena keuntungan itu tidak bulanan, tapi ketika keuntungan itu dihitung, bisa saja tahunan, bisa saja per periode, ya kan. Itu jadi tidak, yang bulanan itu biasanya sebagai karyawan. Jadi tidak jadi alasan, kalau dia sudah mendapatkan gajinya nih tahun ini,
ya 12 bulan misalnya, maka dia tidak boleh mendapatkan porsi keuntungan. Ya tidak demikian, ya harus justru, iya kan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Asti asal Tangerang. Saya pernah mendengar untuk taubat dari riba, maka barang yang kita beli dengan jalan riba harus dijual dan diambil secukupnya saja. Misalnya, kita membeli rumah mewah dengan hasil riba, kemudian kita jual rumah tersebut dan kita belikan rumah sederhana, sisanya kita infakkan. Apakah seperti itu aturannya? Ya, dalam Islam itu kan mengatur al halal bayyinun wal haram bayyinun, ya kan. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ada yang remang-remang syubhat. Nah, yang boleh diambil hanya yang halal bayyin saja. Yang haram bayyin itu wajib atau harus disisihkan, tidak boleh diambil, bahkan harus dibersihkan, ya kan. Lalu yang remang-remang, oh ini yang remang-remang diantaranya ada dugaan ini campur ini, ya tidak bersih, tapi ada kemasukan unsur-unsur ya riba atau riswa atau apapun kan begitu. Nah, bagaimana itu? Sebaiknya ambil yang bersih, ya supaya berkah. Nah itu kan. Sedangkan yang ada diduga tercampur. Nah, MUI juga ulama yang lain itu memfatwakan, ya periksa gitu kan. Seperti hanya sesuatu yang tercampur dengan metode tafriqoh. Tafriqoh itu disisihkan, dibedakan. Mana yang diduga ini ada campurannya dihitung begitu. Mungkin secara akuntansi bisa dilakukan, ya kan. Itu di tafriqoh. Yang diduga kuat itu tidak jelas, ya udah disalurkan, jangan diambil. Yang diambil hanyalah yang halalul bayyinun saja. Begitu ya. Jadi tidak seperti yang ditanyakan, sesuatu yang hasil riba itu ya dia pakai seperlunya, sisanya disalurkan. Enggak. Kalau hasil riba kan semuanya hitam, ya kan, haram. Kalau sudah jelas. Karena jelas riba itu, bahkan riba itu dalam hadis itu ngeri sekali kan. Dirham minar riba, 1 sen lah istilahnya dari riba, itu lebih berat ya dosanya daripada menggagahi ibu kandung sendiri. Itu dosa besar. Dosa besar, ya kan. Jadi harus dibersihkan semua. Nah, ada memang ya bagaimana ini ada kebutuhan darurat, ya kan. Ya untuk makan, untuk apa. Nah itu fatwanya lain. Ini haram, tapi karena kondisinya darurat, ya seperti daruratnya orang yang mau mati, ya fi halatid darurah itu pamanitur ghairu baghin, dengan syarat pertama tidak ada keinginan untuk memakannya. Yang kedua wala adin, ya, tidak berlebihan hanya untuk menutupi kedaruratan saja. Daruratnya apa? Ya untuk berobat, ya udah untuk itu saja. Ya untuk menyelamatkan dari maut, ya udah untuk itu saja. Ya. Nah, ini daruratnya apa kan begitu. Wah, ini tidak ada rumah, ya kan? Ya, hanya untuk ya bisa tidur begitu, istirahat. Ya, berarti kan ya perumahan yang minimalis. Ya minim saja begitu, untuk hanya darurat begitu itu kan. Kalau ya dipandang punya ya rumah kecil itu darurat, ya kan, dibanding dengan nyewa misalnya kan. Nah itu bisa dikiaskan pakai kias. Dah berarti kalau daruratnya cukup dengan
nyewa ya udah kan, atau ya beli KPR ukuran 21 ya udah kan begitu. Jadi bukan ya rumah yang sederhana yang sedang lalu sisanya ya enggak begitu kan. Itu darurat adalah batas yang sangat basic sekali kan begitu. Ya. Demikian Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Maulana asal Tangerang. Saya lagi ada masalah dengan suami dengan alasan suami saya terpuruk dan ingin hijrah agar hidupnya lebih baik. Ya. Tapi dia melaksanakannya dengan berat, bahkan melakukan sholat saja hanya di rumah. Ketika di luar dia tinggalkan. Ya. Karena masalah tersebut kami pun bertengkar hebat. Ya. Dia mengucapkan kata pisah berkali-kali dan talak 1 kali. Apakah dengan seperti itu sudah jatuh talak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istilah hijrah itu istilah Islam ya. Ini termasuk bulan Muharram, bulan hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara moral, secara akhlak begitu. Bagus tentu saja yang tadinya belum terlalu taat beragama gitu kan. Ya, diingatkan, oh ini banyak kesulitan barangkali Penyebabnya. ya penyebabnya ini kurang dekat kepada Allah. Itu bagus. Ya ingin lebih baik. Nah, itu bagus. Tapi prakteknya seperti tadi malah itu bukan hijrah, iya kan? Sholat saja yang sangat pokok, sangat minim itu ya dia tidak laksanakan dengan baik. Ya. Jadi gagal, ya menunjukkan bahwa dia sedang hijrah itu, berencana hijrah itu gagal itu kan. Jadi pertama itu soal hijrah, itu pengertiannya harus diluruskan. Terus yang kedua nih ada masalah soal talak ya. Talak, iya. Ya mengucapkan ya kata-kata bukan talak tapi ya udah kita pisah ya istilahnya ya. Udah berkali-kali itu. Berkali-kali. Nah, mengucapkan jadi itu talak 1 kali juga pernah. Kinayah disebutnya ya. Dalam fikih itu termasuk kinayah. Sindiran atau apa ya. Tidak langsung kepada letterleknya. Kalau letterleknya cerai, tolak, ya itu kan letterleknya. Kalau kinayah itu ditanya, ya kan? Maksudnya apa tuh? Iya kan? Nah, begitu. Lalu maksudnya dan itu memang dimaksud demikian atau tidak? Nah, tapi ada satu kata di sini talak. Iya kan? Itu berarti kan sudah sorry. Sorry, ya kan? ya. Kalau sorry itu ya tidak perlu ditanyakan, sudah jelas, ya kan? Berarti jatuh talak. Iya kan? Jatuh talak. Pertanyaannya, kalau rujuk itu haknya suami. Ya, suami dia ngomong saja saya rujuk kamu. Jadi itu. Jadi nggak perlu menikah lagi. Tidak perlu menikah kalau untuk rujuk itu. Yes. Rujuk itu bisa bil qaul, bisa bil fi'li. Iya, ulama ittifaq lah. Kalau bil qaul itu untuk menghindari keraguan. Iya, saya balik ke kamu ya sudah jadi. Walaupun istrinya ya tidak senang, nggak mau karena memang suami ya. Pemilik akdun nikah itu baik diikat ataupun dilepas itu adalah suami. Jadi demikian luar biasa ya. Iya, istrinya bagaimanapun ya karena sudah menerima atau tidak. Seperti hanya saya tolak kamu, istrinya tidak suka, jatuh begitu kan. Ya, saya rujuk kamu, ya tidak suka, ya jadi kan. Jadi gitu. Lagi. Itu kan selama ya tentu dalam fidhimmah zaujiyah dalam suami istri. Ya, suami istri. Tapi kalau sudah bebas iddahnya, kalau iddahnya udah dihitung sekian bulan, 3 bulan atau 3 kali suci, ya udah lepas. Nah, udah bukan istri lagi.
nggak bisa, Nggak ya bisa kan? rujuk berarti. Nggak bisa rujuk, itu harus biakdin jadid, ya akad kan? lagi. Iya. Yang harus biakdin jadid itu pertama kalau masa iddahnya sudah terlampaui, Sudah habis. sudah habis, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci, ya kan? Ya. Atau ya juga dengan sebab tolak tebus, khulu. Iya. Jadi karena tidak suka seperti dalam segat talik ya, ketika akdu nikah itu ada segat talik dibaca kan? Mau baca segat talik, mau minta dibacakan segat talik kan, tanya penghulu itu ya. Oh ya, lalu silahkan suaminya membacakan segat talik, janji kepada istri apabila bla 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 bla, ya kan begitu. Memukul misalnya atau Meninggalkan. ya, pokoknya tidak menunaikan hak istri, ya kan. Lalu sang istri tidak ridho, ya kan. Nah, kalau ridho sih nggak masalah. Lalu tidak ridho, lalu melaporkan. Lapor tentu melalui KUA, ya KUA. Oh iya, ini serius nih. Terus mau apakah cukup dimediasi saja, dinasehati? Oh enggak, ini misalnya ya sudah sampai ke pengadilan kan begitu. Lalu ya sang istri membayar iwad kalau dalam segat talik itu ya, maka jatuh talaknya 1 gitu kan. Itu talaknya sebabnya di khulu ya, talak khulu. Dengan talak tebus itu tidak bisa tidak ada masa idah. Tidak ada masa idah ya. Dia jangan jatuh lepas bisa. Kalau mau balik harus biakdin. Jadi namanya bain sugro. Udah lepas tapi masih dekat jaraknya. Beda kalau talak 3 itu bain kubro, lepas jauh. Wah, gitu kan. Harus diselang dulu begitu. Jadi tadi kalau tolak raj'i itu masih ada hak suami ya untuk merujuk. Ya, begitu ya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nita asal Lampung ya. Apakah wanita haid boleh menghafal Al-Qur'an, dan Al-Qur'an seperti apa yang boleh dipegang oleh wanita haid seperti itu? Ya, menghafal Al-Qur'an itu satu ibadat yang bagus, dianjurkan. Ya, tentu bertahap ya, membaca dengan baik ya. Lalu bertahap dari yang pendek-pendek, surat pendek atau ayat-ayat pendek dihafal ya. Itu supaya tentu saja menguatkan akses hati kita kepada Al-Qur'an, jadi dijaga ya. Sebab Al-Qur'an itu kan penjaga. Ya, ada penelitian bahwa orang yang banyak Al-Qur'an di kepalanya berarti kan banyak Al-Qur'an di hatinya tuh ya kan. Dijaga dari godaan-godaan terhadap ya maksiat dan dosa ya kan. Nah, kalau menghafal ya itu bagus. Tentu metode ya supaya menghafalnya baik. Ada metode. Sekarang sih bisa ditanyakan ke Google itu kan, metode hafalan cepat. Ya ini kan ada dengan metode sekian ayat atau sekian lembar per lembar dan seterusnya. Intinya sekian, misalnya per lembar per halaman, itu sehari begitu. Lalu sampai lengket ya hafalannya itu ya mutqon, nah baru lepas begitu. Bahkan ada juga ya bukan hanya hafalan tapi pemahaman secara ijmali saja. Oh, yang dibaca ini isinya ini supaya lebih lengket kan. Beda sesuatu yang hanya istilahnya hafal tapi tidak dipahami, itu apa? Hafal cangkem. Nah, itu beda. Itu hafal tapi tidak dipahami, itu kurang lengket.
Ya anak-anak yang belum paham kan pada hafal tuh bagus. Nah, makin paham makin lengket kan begitu. Nah, surat atau mushaf yang bagaimana, ya kan? Tentu kalau dalam keadaan head, yaitu ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca, bukan ya kita mendengarkan tilawah dari kaset atau HP itu boleh. Jadi mendengarkan Al-Quran boleh. Nah, ketika mendengarkan, ya kita mengikuti dalam hati, jangan diucapkan. Kenapa? Sebab orang yang head itu kan tidak suci. Sedangkan talafuz mengucapkan kalimah-kalimah Al-Quran itu kan kalimah-kalimah suci. Nah, di situ ya. Tapi kalau tidak diucapkan itu bisa. Nah, bagaimana kalau membaca dari mushaf? Nah, ini pengertian mushaf itu juga ada yang menyebutkan ini yang 100% atau mayoritas teks Arabnya. Itulah mushaf, ya kan. Tapi kalau 50-50 ada Quran dan terjemahnya. Nah, itu sebaiknya dipandang Al-Quran karena tentu kemuliaan teks-teks Arab itu lebih besar dibandingkan dengan huruf-huruf Latin kan. Nah, kecuali kalau dominannya Latin, ya kan. Teks-teks Arabnya ya sedikit. Nah, itu jadi al-ibrah bil ghalib. Begitu, ada kaidah begitu. Jadi kalau dominannya ini teksnya Latin, yaitu dikategorikan bukan mushaf Quran. Nah, itu boleh. Berarti bagi yang berpendapat demikian itu boleh membacanya, ya kan. Bagi yang head, jadi pilih mushaf ya, seperti misalnya di HP, wah isinya tuh macam-macam tuh, ya kan. Ada juga yang mengatakan oh karena sudah macam-macam, bahkan salah satu saja isinya itu Al-Quran ya, yang lain-lainnya kan wah macam-macam. Ada yang punya paham seperti itu sehingga membacanya yang ada di HP itu tidak termasuk membaca di mushaf. Kan begitu. HP itu kan bukan mushaf, ya kan, karenanya tidak dianjurkan juga berwudu dulu, ya kan. Membawa HP ya dalam keadaan tidak suci, ya kan, HP-nya dibawa kemana-mana, kan itu yang terjadi kan, malah kebiasaannya seperti itu. Nah, jadi ada peluang seperti itu. Wallahu a'lam.